One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awal scene kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana Chubaji sedang merawat para naga yang sedang sakit. Tenanglah dan minumlah ini. Chubaji berkata di dalam hatinya jika semua obat-obatan ini tidaklah terlalu berguna, karena setelah efek samping dari obat-obatan itu menghilang, maka para naga ini akan benar-benar mengamuk. Baji yang melihat kondisi yang mengkhawatirkan di kerajaan naga laut timur hanya bisa terdiam dan meratapi itu semua. Di saat Baji akan mengambil ramuan obat itu, tiba-tiba salah satu naga pun mengamuk dan memberontak. Ia meraung serta mencoba untuk terbang ke atas langit. Baji yang melihat itu semua tidak bisa membiarkannya begitu saja, karena jika ia sampai terbang terlalu jauh maka akan menjadi masalah yang akan sangatlah rumit. Baji pun meloncat dan mencoba memegang bagian kepala naga itu. Amukan seorang naga yang tak terkendali itu pun mampu membuat Baji berputar-putar di udara. Baji yang merasa punya tanggung jawab di kerajaan naga laut timur mulai membantingkan kepala naga itu ke tanah dan menghentakkannya. Chubaji berkata, "Hei, tenanglah, kumohon tenanglah," ucap Chubaji sambil memegang naga itu dengan begitu erat. Setelah mendengarkan semua perkataan Chubaji itu, naga itu pun mulai bisa tenang di dekapan Chubaji ini. Chubaji pun kembali memberikan ramuan obat itu. Lalu ia menyadari ternyata menjadi seorang raja naga tidaklah mudah, dan ia juga baru sadar jika masalah yang Ause tanggung jauh sangatlah berat dibandingkan beban hidupnya itu. Bukan hanya memikirkan tentang dirinya, tapi Ause juga harus memikirkan tentang rakyatnya yang terkena penyakit itu. Lalu sore hari pun datang. Baji yang dari tadi merawat para naga akhirnya bisa beristirahat di dekat bawah pohon. Ia meratapi nasibnya yang sudah tertipu oleh Baisi yang diiming-imingi oleh wanita-wanita cantik para suku naga. Namun nyatanya yang ia lihat semuanya adalah seorang pria. Baji yang sedang beristirahat tak sengaja melihat bocil naga yang bermain di sore hari. Ia pun melihat pakaian mereka yang tidak begitu asing di mata Chubaji ini, karena ternyata pakaian mereka benar-benar mirip dengan raja baru mereka, yaitu Ause. Baji berkata, "Apa yang sedang kalian lakukan dan apa yang membuat kalian tertawa?" Anak kecil itu menjawab, "Wah, apakah kau itu Tuan Baji yang menggantikan sementara menjadi raja naga kami? Ternyata kau benar-benar mirip dengan raja kami." Baji yang mendengarkan hal itu sontak merasa kebingungan. Apakah dia mirip Ause atau Ause mirip dirinya? Benar-benar membagongkan. Tapi jika dilihat-lihat kembali, malah para bocil itulah yang mirip dengan Ause ini. Di saat Chubaji memikirkan hal itu, tiba-tiba aroma bau makanan enak pun tercium oleh Chubaji. Yang secara mengejutkan, makanan itu diantarkan oleh wanita-wanita cantik di istana naga. Baji yang melihat itu tentu saja mulai senang. Wanita-wanita itu pun berkata, "Tuan Baji, makanlah makanan ini. Kami tahu kau seharian ini begitu melelahkan dan pasti banyak pikiran." Lalu Chubaji pun menerima makanan itu. Ia merasa sangatlah senang, karena yang mengantarkan makanan enak itu adalah para wanita yang penuh dengan keindahan. Chubaji yang melihat para bocil itu memberikan makanan kepada mereka yang tadi sempat memuji Chubaji mirip dengan Ause. Para bocil naga itu pun pergi dengan hati yang begitu sangat senang karena ia memakan makanan yang begitu enak. Baji yang lapar mulai memakan makanannya itu dibarengi dengan sunset di depan matanya. Baji sekarang mengerti kenapa Ause bisa sedewasa ini. Itu semua karena beban dan tanggung jawab yang dipikul begitu sangatlah berat. Apakah guru menyuruhku ke sini karena ia ingin merubahku menjadi seperti Ause? Tapi itu semua sangatlah mustahil. Jujur saja, aku tak kuat dengan hal sebesar ini. Lalu tiba-tiba scene pun berpindah ke kerajaan Asura, di mana semua para prajurit Asura yang menonton Ause baku hantam sebelumnya malah semuanya turun ke arena tanpa meninggalkan satu orang pun di atas. Mereka semua turun karena ucapan Ause yang memancing amarah mereka. Mereka berkata, "Hajar dia dan bunuh dia tanpa tersisa." Ause yang mendengarkan hal itu tidak sedikit pun takut ataupun gentar saat melihat mereka semua. Ia malah berkata, "Bagus, jika kalian semua datang maka aku akan menang." "Hei Raja Naga, lihatlah, kami akan mengambil kepalamu ini," ucap para prajurit Asura. Lalu Ause pun mulai menyerang para Asura dengan jurus pedang petirnya yang membuat semua para Asura terpental di sana. Aura petir dahsyat itu pun mengelilingi tubuh Ause sebagai perisai diri dari para Asura. Ause berkata, "Hei, ada apa kalian semua? Kukira Baiwan ternyata bawa kawan. Tapi tak apa-apa, kalian semua ternyata masih sangatlah begitu lemah." Di saat Ause berkata seperti itu, semua Asura makin murka dan menyerang secara bersamaan dari berbagai arah.
Hahaha, sial, Raja Naga ini sungguh meremehkan kita semua. Mereka semua pun bergerak secara bersamaan. Ause pun mulai terpojok dengan hal itu. Huji dan Sumo hanya bisa melihat itu semua. Pergerakan Ause pun terbelenggu oleh para Asura. Tangan, kaki Ause sudah tidak bisa bergerak dengan leluasa. Ause sang Raja Naga berteriak sekencang-kencangnya. Ia berkata, berani-beraninya kalian semua melakukan ini kepadaku. Dan bam, sebuah sambaran petir dahsyat pun menghantam para Asura yang membuat arena baku hantam itu pun benar-benar menyala-nyala. Setelah ledakan petir besar itu selesai, kepulan asap pun mulai sedikit demi sedikit menghilang. Terlihat seseorang sedang berdiri di balik tebalnya asap tadi. Yang terlihat jelas, sang Raja Ause berhasil membereskan semua para Asura itu. Meski dengan napas yang terengah-engah. Sial, mereka semua benar-benar merepotkan. Apakah mereka sudah berakhir di sini, ha? Sial, ternyata mereka masih banyak yang bergerak menyerang Ause. Ause, sang Raja Naga pun bersiap-siap dengan serangan itu. Ia berdiri dengan gagahnya, menandakan dia tak mau kalah atas pertarungan ini. Ause yang memaksakan dirinya untuk tetap baku hantam, akhirnya dia sudah mencapai batasnya. Ia mulai kehilangan keseimbangannya dan penglihatannya sudah tidaklah jelas. Ia merasakan kalau dirinya tidaklah boleh berhenti sampai di sini. Ia melihat para Asura yang akan menyerangnya tiba-tiba berhenti karena ada sosok Asura yang berdiri tepat di depan Ause. Dan bam, Asura itu adalah ternyata Raja Asura Rau. Ause berkata, akhirnya kau datang juga sang raja. Sial, aku tidak bisa bertahan, ucap Ause. Ause pun mencapai batasnya dan akan pingsan di sana. Namun tiba-tiba satu genggaman tangan pun menyelamatkan dirinya, dan genggaman itu dari seorang Raja Asura Rau. Raja Asura Rau mengakui kemenangan Ause ini dan ia menghormati ajakan Ause untuk baku hantam dengan para dewa. Tapi sayangnya Raja Asura Rau tidak akan ikut campur dengan hal itu karena dia sudah memiliki janji dengan para dewa. Namun sebagai gantinya ia akan mengirimkan 10 anggota Asura yang terbaik untuk membantu sang naga dan menyamar di sana. Sumo yang mendengarkan hal itu memperingatkan ayahnya untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika para dewa tahu, maka mereka akan menganggap kita sebagai pengkhianat. Namun sayangnya, keputusan sang Raja Rau sudah benar-benar bulat dan tidak bisa diubah. Dan orang yang termasuk 10 terkuat di Asura, yaitu Sumo di dalamnya. Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami Ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.